Bagaimana dengan Lamborghini itu ceritanya bagaimana? Wah, itulah. Saya bilang minta orang-orang ini kan punya mobil sport. Kita harus cara yang lain. Kita sikat aja pabriknya gitu. Itu. Dia bikin lagu udah ada bento, condet. Bentonya jangan-jangan gua sendiri. Ya. Kantata takwa. Suara bersama dengan ketakwaan gitu. Jadi yang melatar belakangi ada takwanya ini apa? Pada tobat waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forsa tentunya rahimakumullah. Kali ini tamu saya seorang pengusaha, seorang budayawan, boleh dikatakan seorang yang ganteng. Tepuk tangan buat Setiawan Jodi. Bung Setiawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah antum telah menerima undangan kami. Nah, untuk bisa bincang-bincang asik bareng Roma Irama. Begini, tentunya nama Anda ini Setiawan Jodi dikenal di bangsa ini sebagai pengusaha handal. Dulu Anda punya tanker minyak, kemudian konon Anda juga adalah pemegang saham mobil Lamborghini, mobil bergengsi Lamborghini di Italia. Ini jarang didengar dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai seorang seniman yang handal ya. Kita tahu beliau punya grup Suami dulu bersama Iwan Fals, Sawung Jabu juga, kemudian Katanta Takwa. Ini sangat menarik sekali Bung Jodi. Bisa diceritakan pertama kita ingin mengetahui bagaimana background bisnis Anda sebagai pemilik tanker dan Lamborghini di Italia. Ya, waktu saya sebelum saya berumur 30 tahun. Belum 30 tahun? Belum 30 tahun. Masih 27 tahun itu, my first step, langkah pertama saya ada ini kok pengangkutan minyak kok orang asing semua gitu. Lalu saya berpikiran gimana kalau kita mulai membedah angkut minyak. Kita walaupun mulai dengan kapal tanker pengangkut minyak yang kecil nggak apa-apa. Ya, hari itu kan saya harus punya political will jalan. Pada waktu itu political will lain dengan sekarang. Pada waktu itu harus political will itu ya satu table entry, artinya satu pintu. Pikir siapa satu pintu, harus ketemu ya putranya Pak Harto gitu loh. Iya, kelamaan dia. Itu kan kenal, ayah saya kawan beliau sejak masih menjabat di Solo. Saya kawannya Sigit. Yang saya panggil Mbak cuman Mbak Tutut. Sigit kadang-kadang secara resmi ya panggil Mas Sigit. Kok lainnya semua bergaul semua. Ya Tommy apalagi yang paling akrab. Bambang Tri, adiknya Mbak Tutut, yaitu Titi yang menjadi istrinya Prabowo. Lalu yang paling kecil Mami. Yang menarik itu saya bilang sama Sigit, daripada kamu anak Pak Harto kok bisnisnya ngapain lu mau bantuin ibu supply membenahin taman mini apa begitu, nanti daripada akhirnya kita mulai yuk membedah itu pengangkutan minyak. Kita tinggal minta kontrak jangka panjang dengan Pertamina.
Walaupun ikut tender nggak apa-apa. Nah, itu mulainya begitu. Nah, ngadep Bapak Harto, gitu. Ya, masih anak-anak. 27 tahun ya? Iya, iya, belum 30 tahun, 27 tahun. Anak-anak. Ya mulailah kita ikut tender. Oke. Tender saya menang lah. Ya, Menang apa dimenangkan? kedua-duanya. Karena orang tahu orang tahunya saya nggak pernah pamer saya punya perusahaan satu aktor, karena nggak ada. Oke. Karena memang sedikit percaya sama saya. Yuk jalan aja, aku gampang lah. Baik, dia nggak pernah minta apa-apa. Jadi saya, asal aku diantar ke rumah pejabatnya, ya saya ditemanin dia. Ya udah jalan. Jalan. Tapi harus ikut tender, Ji. Harus ikut tender. Formalitas lah itu. Iya, tapi waktu Pak Ibnu belum mulai tanker gitu, masih nyoba satu tanker kecil waktu zaman Pita Haryono. Ya. Jadi harus ikut tender, ya. Ikut tender, menang juga. Menang lah ya. Ya menang loh. Dan makanya harga nggak boleh, harus tetap paling murah. Oke. Jadi saya berani cerita sampai sekarang, berani, dan waktu berkembang terus dari waktu Pak Harto 98 selesai itu nggak ada saya kabur. Saya nggak kabur, saya malah konser. Mungkin ingat kan karena kita bergaulnya sama beliau nih, manggung bikin pabrik akbar ya kan. Ya kadang-kadang Zainuddin, Haji Umar kan kritis juga itu. Jadi kita kritis tapi ya ada flexibility-nya lah, kompromi. Kritis tapi baik. Iya. Nanti gantian saya tanya. Jadi itu udah berkembang, tanker jalan berkembang. Cuman saya sekarang berpikiran ngangkut minyak udah bukan zamannya lagi. Ekosistem itu udah berubah. Dan saya nggak tega, saya udah umur, udah punya cucu. Saya bilang sama anak saya, sekarang jangan ngangkut kapal, ngangkut batu bara atau minyak ya. Jadi gimana Pak? Ngangkut air. Ngangkut air. Ya nanti ada teknologi. Saya belum mau ceritakan, tapi sudah kita ada namanya nanoteknologi, desalination. Nah itu. Nanoteknologi seperti membuat air tawar dari laut gitu? Yes. Oke. Yes. Tapi ceritanya nanti aja. Nanti kita ketemu lagi di sini deh. Oh iya, saya dengan Haji Oma Irama. Ya. Yang saya mau jawab ditanyain beliau. Soalnya saya bisa bertanya dengan beliau. Gantian. Ya itu sih. Saya sekarang terus berkembang. Bisnis saya udah. Yang kuno-kuno udah. Nggak usah terlalu banyak. Karena sekarang political will udah berubah. Kalau dulu kan kenal dengan pejabat VIP, dengan bisa ngadep Pak Harto, sekarang enggak lagi. Sekarang political will-nya harus bisa bikin disrupsi. Apa itu? Teknologi. Teknologi itu tidak bisa ditransfer, harus direbut. Nah inilah perjuangannya, harus direbut dan harus dibangun. Tadi pagi saya membaca YouTube, lihat anak kecil dari Nusa Tenggara Timur loh, bisa ahli matematik, wah gitu. Saya sampai bilang, udah nanti ikut, ini boleh nih terbuka. Nanti itu Pak Gubernur yang anak NTT itu, saya siap untuk bantu nyekolahkan sampai selesai deh. Waduh, jago matematik. Oke. Kalau nggak salah ada bukan pertandingan. Yes. Ngalahkan kompetisi. Iya. Di kompetisi IT itu ya. Iya. Oh, oke. Nanti kita bisa dengan Haji kita Iya. konsolidasi itu, gimana itu? Ya itulah. Kita mesti punya itu. Oke. Bagaimana dengan Lamborghini itu, ceritanya bagaimana? Wah, itulah. Ini Inilah itu dengan barusan Putra Pak Harto tankernya. yang paling bungsu itu. Saya harus punya mitra itu. Oke.
Ya selain bisa saya ajak nembus keluar dan dengan partner siapa? Lamborghini kan pengen tahu karena Lamborghini itu dimiliki Chrysler Amerika. Dia tanya dong, masa kalau aku sendiri, wah dia tanya, gue bilang my partner HMP ya, what is that? Utomo Mandala Putra, Tommy Soeharto. Itu short story. Ya, ya jalan udah. Tommy bilang saya di depan. Saya jalan. Makanya cerita singkat, bukan mobilnya. Saya bilang ke Tommy, orang-orang ini kan punya mobil sport. Kita harus cara yang lain. Gimana? Kita sikat aja pabriknya gitu. Itu. Kebetulan Chrysler itu lagi sulit. Amerika lagi goncangan moneter waktu itu lagi sulit. Nah problemnya si Chrysler itu sebenarnya committed membantu terus financing engineeringnya dan financingnya dibantu, tapi rupanya Chrysler juga agak kewalahan dalam situasi kondisinya, jadi dia nggak bisa, jadi berat buat kita. Lalu kita agak slow down. Merawat Lamborghini itu hampir 5 tahun lebih. Kebetulan ada krisis 98 itu ya, akhirnya krisis itu ya nggak kuat. Untung ada saya dan Tommy berusaha menjual, jatuh ke tangan yang baik. Jatuh di tangan Audi. Dengan Lamborghini berkembang bagus. Oh, Audi, mobil Audi. Iya, Jerman gitu. Jadi ya, moga-moga, saya udah bilang Audi, nanti kalau gue pada rezeki lagi, boleh dong punya saham dikit-dikit. Gitu kan. Kita doain aja, siapa tahu nanti kita punya rezeki Pak Cioma. Iya. Karena teknologi itu dari Lamborghini bisa direbut. Karena Lamborghini mempunyai satu kekuatan engineering yang mobil sport yang, jadi dia namanya ikoniknya, namanya udah waduh kayak nama apa ikonik, mysticism. Nah, Lamborghini gambar pendek, wah ini keren nih. Itulah Lamborghini. Dulu Lamborghini itu sejarahnya adalah pembuat traktor pertanian. Si Lamborghini namanya keluarga itu. Itulah. Lamborghini sekarang di tangan Audi lebih berkembang pesat gitu. Kenapa kita singgung Lamborghini? Karena sekarang ini banyak teman-teman artis ya yang berlomba-lomba memiliki Lamborghini. Jadi mereka dalam rangka apa ya, lifestyle atau apa nggak tahu lah. Dengan Lamborghini itu kan apa ya, keren. Ternyata dia punya saham Lamborghini. Menurut Haji bagaimana Ji? Gantian tanya Pak, pandangan Anda gimana? Mengenai teknologi Lamborghini dan kepemilikan Lamborghini itu. Ya, artinya bahwa di dalam globalisasi ini kan kita setiap negara harus ada apa ya, take and give, karena kita terikat dengan ya sistem global itu kan. Iya. Bahwa teknologi, Anda mengatakan Lamborghini itu teknologi mobil sport, kan beda dengan mobil biasa ya. Pasti lebih tinggi daripada mobil biasa. Nah kita apa mulai dari mobil listrik dulu? Nah, kita anak-anak mahasiswa kita sudah bisa mencintai mobil listrik gitu kan. Ini kan satu langkah kepada high tech juga sebetulnya. Yeah. Ya dalam era global ini kita tidak bisa dulu kan ada istilah mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, itu saya rasa agak sulit untuk diimplementasikan karena seperti contoh lah, kita nggak bisa dagang memproduk sesuatu sendiri, dijual sendiri kepada bangsa sendiri. Makanya ada yang namanya ekspor import.
Ada material yang kita tidak punya, ada di negara Iya, lain, maka terjadilah import. iya, Kita kelebihan entah apa yang kita miliki, iya, natural resources yang bisa kita ekspor, maka terjadilah pergaulan dunia itu kan dalam global iya, ini. iya, Mengenai teknologi Lamborghini ya saya rasa Mas Jody sebagai pemegang saham Lamborghini itu harus punya apa, menjadi pionir untuk mengembangkan teknologi iya, Lamborghini di iya, Indonesia iya, sebetulnya. iya sih. Iya, memang thank you, terima kasih. Karena ke depan ini saya lihat teknologi itu bukan transferable, tapi harus kita perjuangkan, kita rebut. Ya, ya, ya. Apalagi negara kita ini mempunyai kekuatan yang merupakan kekayaan sumber daya alam. Jadi kalau ke depan ini nanti mobil kan menjadi EV, mobil listrik. Karena arahan dari Presiden Jokowi, nikel nggak lagi diekspor raw materialnya, tapi harus diolah semuanya di sini. Itu bagus sekali, gitu. Diolah sini, smelternya dibangun sini. Nah, tapi kok ada kritik dari Faisal Basri, Smelter. gitu? Itu bisa ditelaah juga, nggak boleh kita terus ngeluh. Wah itu kritiknya ngawur, marah kita dikritik, nggak apa-apa lah kritik. Yang dikritiki Faisal itu mungkin detailnya kalau saya sekalian ini kesempatan kita diulaskan solusinya supaya kita udah melarang raw materialnya nickel ore itu lapisannya lamonite dan saprolite. Yang lamonite itu yang kadar rendah di atas. Itu bahan untuk baterai listrik itu Indonesia terbesar di dunia, melimpah. Lalu bahan untuk stainless steel itu mulai dari veronical sampai itu di saprolite. Nah ini udah bagus, income-nya berlipat. Cuman mungkin yang dimaksud Faisal Basri, penting juga masukan untuk Pak Jokowi ini yang belum dijelaskan sama Faisal itu, mestinya udah dilarang ekspor bahan mentahnya. Kalau dibuat pabriknya di sini ya minimum bangsa kita harus punya Smelter. paling enggak smelter pemilikannya harus punya juga minimum 49% gitu. Si Cina sini boleh punya 51%. Atau opsi pertama, minimum harus 51%. Kalau saya, maka saya sedang Ya, lagi pikirkan itu. ini proporsi dalam perdagangan. Yes. Bahwa barangkali begini Mas Dodi, kalau saya pernah bicara dengan seorang ahli energi, Ya. ya, bahwa kelemahan kita ini sebenarnya dibilang permodalan. Hmm. Kemudian juga kita belum mencapai human resources kita, Ya. belum mencapai standar internasional. Ya. Jadi Kemampuannya ya, kita masih memerlukan, artinya import science juga memerlukan pendana, ya, karena untuk katakanlah misalnya minyak itu biaya apanya itu pengeboran itu ternyata Iya. luar biasa besar, Iya. dan kalau nggak dapat ruginya tuh nggak bisa dibayar oleh negara gitu. Betul. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang memang ketidak bisa mandirian gitu kita tadi. Memang kerjasama global tuh harus ada, cuman proporsinya saja yang harus, bahwa kita jangan sampai dirugikan gitu. Yes. Harus betul-betul win-win gitu, Iya. secara proporsional. Barangkali ini yang sering menjadi keributan di kegaduhan di dalam negeri mengenai proporsi itu sebetulnya. Iya. Kalau bekerja sama dengan luar sejauh itu win-win ya, Iya. secara proporsional ya, saya rasa sistem globalisasi yang tidak bisa kita hindarkan saya rasa. Sebetulnya secara fisikal, kalau pabriknya di sini, bayar pajaknya di sini, itu ya sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya. Ya, ya. Smelter masih banyak yang di luar juga.
Sekarang udah nggak boleh, Iya, iya, harus makanya. bangun di sini. Iya, iya. Nah, gilanya tuh yang dikit-dikit dari Cina kan, yang dulu dibilang komunis sekarang udah menjadi lebih kuat karena menjadi kapitalis. Monarki kalau saingannya Inggris, monarki itu Absolut. monarki absolut itu monarki konstitusional Inggris tuh. Kalau di Cina monarkinya politburo. Iya, Jadi politburo itu kapitalisasi pasarnya udah mengejar Amerika nomor. iya, iya. Jadi ya ini ya kalau Cina suruh dibubarin politbironya terus ikut demokrasi barat ya apa namanya ya jadi negara kacau balau. Mereka butuh kontrol. Cuman kita punya payung sendiri yang lebih kuat. Udah kita buktiin payungnya Pancasila pilar ke atasnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini kita kembali lagi ke itu deh, jangan ke politik. Beliau jagonya politik sebenarnya. Nah, ini kan kembali ke itu. Jadi mesti diperhatikan oleh pemerintah. Gitu. Langkahnya Presiden Jokowi nggak apa-apa, cuman harus diimbangi yang seperti diulaskan tadi. Proporsionalnya di sini jangan jadi minoritas. Kepemilikan sahamnya itu harus berimbang. Syukur-syukur nanti setelah beberapa tahun kayak Freeport itu kan bagus sekali Pak Jokowi menjadi mayoritas gitu loh. Nah saya rasa bisa. Pasar Cina itu dahsyat sekali. Jadi pasar nikel itu terbesar nanti bukan di Amerika atau di Eropa, Uni Eropa yang ribut sama kita. Pasar yang terbesar itu di Cina. Bicara Cina, Amerika, Rusia ya. Makanya kita bangga banget, bersyukur banget punya Pancasila ini bahwa human national building itu tidak boleh mengabaikan character building. Bahwa karakter Nation character building. nation itu, nah kita di filter oleh Pancasila ini kan. Nah, sehingga kerjasama apapun dengan orang-orang luar itu diharapkan, artinya dipastikan kalau kita konsisten dengan Pancasila itu kita tidak akan bisa dirugikan. Karena di samping satu ketuhanan ini mengajak orang untuk fairness ya. Karena ada sin ketika kita berbuat yang salah. Yang kedua keadilan sosial sebagai sila yang kelima. Ini juga membuat bangsa ini betul-betul harus konsisten dan committed terhadap berbagai macam bisnis yang berskala internasional gitu kan. Nah, sehingga kegaduhan itu nggak perlu terjadi. Iya. Bahwa interaksi global itu nggak bisa dihindarkan. Iya. Tapi sejauh kita bisa memfilter negara kita dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Politik, sosial, budaya, ekonomi. Ini sejauh perisai kita Pancasila insya Allah. Ya cita-cita bangsa adil makmur itu akan tercapai. Kalau adil saja nggak makmur saja nggak adil nggak bisa juga. Nggak ideal gitu. Oke, Bung Jody, kita udah bicara banyak mengenai bisnis Anda, mengenai katakanlah ya politik tipis gitu kan, nggak tebel. Nah, beliau ini seorang seniman, belum kita sentuh ini. Bisa ceritakan nggak kepada kami bagaimana perjalanan karir seni Anda bersama Iwan Fals dan Sawung Jabu itu seperti apa awalnya? Ya, sebetulnya karya itu lebih penting daripada kekayaan materi. Oke. Apa? Karya? Lebih penting daripada kekayaan materi. Yang Anda maksud karya itu art? Music art tuh. Music contohnya art. Apalagi sekarang zaman digital ini. Tahu-tahu bisa masuk di YouTube, masuk di Instagram. Jadi nanti anak cucunya Haji Umar dapat warisan royaltinya lebih banyak lagi. Royalti. Ya.
Sekarang rumahnya Iwan Fals lebih mentereng dari rumah saya. Dia dulu beli tanah sana 4 hektar tuh. Tahu-tahu sekarang udah wah, udah. Ya itulah. Dulu di rumah Anda kan? Iya, dulu ogah ke sana. Karena lewat jalan tol gitu. Iya. Itu. Karena The Beatles turunannya sekarang cucunya minimum tuh. Asetnya lebih gede dari mencari kakeknya. John Lennon masih dapat royalti, istrinya. Jandanya juga beruntung. Ya itulah. Ya, karya ini lebih penting. Wah iya ya. Jadi musik ini bisa tidak hanya didengar, tapi dilihat. Bisa diedit, di itu. Ya sih. Itu kan sekarang. YouTube. Wah apalagi lagu-lagu beliau ini di rakyat. Wah. Jadi saya waktu Sebentar ya, saya potong sedikit dulu. ya. Jangan sampai orang nanti overestimate sama Romai Ramai mengenai YouTube ya, terutama orang pajak ini. Jadi begini, Gimana? YouTube di Indonesia ini jauh lebih kecil daripada penghasilan YouTube di negara kecil. Malaysia itu per tahun dia menerima YouTube itu 300 miliar per tahun. Ya. Singapura begitu juga. Tapi Indonesia baru 30 M kurang lebih loh. 30-40 M untuk sekian juta orang seniman. Ya. Jadi sangat-sangat kecil YouTube itu dibandingkan dengan Malaysia saja. Apalagi dengan Amerika dan lain-lain. Yeah, yeah. Nah inilah yang kenapa demikian. Itu belum ada keterlibatan pemerintah secara rule. Bahwa kita baru punya tool. Tapi belum ada rules untuk bagaimana sehingga YouTube kita ini betul-betul bertumbuh. Karena kalau YouTube kita tumbuh ini, negara juga akan mendapat penghasilan yang tidak kecil. Sebagaimana kita tahu bahwa Amerika misalnya ya, Yeah. itu devisa negara itu yang lebih besar dari migas itu dari art. Sebagaimana Anda bilang tadi. Iya. Iya. Nah itu kita, pemerintah kita sampai detik ini belum ada membuat satu rule sehingga betul-betul terlibat di dalam mengelola Iya. royalti ini. Iya. Seperti itu yang menjadi. Ini penting kita mengingatkan pemerintah semua itu. Ingatkan pemerintah. Ya. Kemarin saya udah bicara sama Menteri siapa? Sandiaga. Untuk bagaimana supaya pemerintah juga mendapat pajak yang besar dari sini, bisa mendapat yang bukan pajak, itu pendapatan bukan pajak. Nah, jadi memang harus ada keterlibatan pemerintah secara rules tadi. Nah, bagaimana Anda membentuk grup band dengan Iwan Saung Jabu itu awalnya bagaimana? Dari seorang pengusaha kok tiba-tiba main band gitu? Ya, tapi kalau main band itu dari yang belum pernah orang tahu mungkin dari kecil saya sudah main dari band bocah, ikut festival, Terus di Solo punya kawan-kawan saya dengan Teruna Cemerlang atau Terencem gitu. Terencem. Tahu nggak Terencem? Itu top banget tuh dulu tuh. Teruna Cemerlang Terencem. Iya, Teruna Cemerlang saya pernah ikut pertama di situ main gitar, terus saya berangkat ke Amerika. Ya, pulang lagi baru ketemu lagi. Pulang dari sekolah Amerika, saya mulai bisnis. Dulu dia di lead gitar? Iya, dari dulu. Dari dulu. Lalu sudah mulai bisnis, saya suatu hari ketemu Sofyan Ali. Dia Sofyan bilang, Pak, katanya kita punya perusahaan namanya Aero. Punya dia itu. Sebelum saya ambil over Aero. Sofyan Ali ya? Iya. Ketemu ya, kita pas bikin acara gitu. Ada Jerry Tobing main drum di Ancol itu. Gitu. Nah, Iwan dengan grupnya, gitu, kenalkan saya. Grupnya namanya kalau nggak salah itu lucu banget tuh, Tali Sepatu gitu. Grupnya Tali Sepatu. Iya. Saya ini gila juga dia. Terus ya udah ketemu diajak ke rumah gini, saya beliin gitar, gini udah kenal. Mulailah
saya nggak, masih udah kamu penyanyi musik, saya di belakang aja. Oke. Bikinlah namanya Suami. Saya menjadi produsernya. Suami maksudnya lawannya istri apa bukan? Nggak tahu itu nama India. Oke, suami. Jadi, itu Jabu. Karena Jabu dibawa sama Mas Rendra. Iya, Ini iya. kumpulin aja satu ya, Jabu ya. Kumpul lah, Rendra udah besok kumpulin aja mereka, bikinlah Suami, kita di belakang. Mas Billy nanti pada waktunya kalau udah mateng nanti kita gedein lagi, baca saja. Belum dengan ada takwa nih. Oke, oke. Tapi udah meletik juga. Mungkin dia bikin lagu udah ada Bento, Condet. Mungkin terinspirasi dari ke saya lihat ya pengusaha suka ini dan itu. Bento. Sekali pintunya jangan-jangan gua sendiri. Ya. Aku Bento ya. Jadi ya saya ya udah Bento mulai wah jadi rame gitu. Saya ya udah kita sering ketemu itu awalnya bikin aja loh. Haji Umar juga membawa Islam gini kita bikin yang lebih ini kantata takwa, suara bersama dengan ketakwaan gitu. Jadi yang melatar belakangi ada takwanya ini apa? Pada tobat waktu itu. Ada juga unsur ketobatan. Ya, kita mulai bergaul itu ya udah kita sebelum ketemu Haji Omah ya kita suka ketemu Zainuddin gitu ke rumah. Ya itulah. Udah. Saya bilang sama Gus Dur. Gus, ya, kalau aku mau berzikir seluruh stadion bisa berzikir semua. Bagus nggak? Wah bagus itu. Nanti bla 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 politik itu langsung. Gak usah kita ceritain. Udah kan takwa dari pandangan tasawuf seperti ini, ada pandangan syariat, tarekat, hakikat, marifat, gini, udah macam-macam. Jadi waktu itu sholat 5 waktu jalan. Kadang-kadang. Sorry aja. Jujur nih. Yang penting ada kata takwa dulu dah. Iya, ada takwa. Soal pelaksanaan belakangan. Bisa ngomong la haula wala quwata illa billah. Iya kan? Oke, cerita tentang ini saya punya beberapa kisah ini sama Mas Jody ini. Beliau kan seorang gitaris. Koleksi gitarnya banyak. Satu saat ada basis dari Edane, Iwan siapa? Iwan Savarius. Dia kebetulan kan adik ipar saya itu. Iya. Kang, itu kan Kang Mama dekat sama Mustiawan. Ya kenapa? Itu beliau gitarnya banyak tuh Kang. Ada satu gitar namanya mereknya Hammer. Itu Kang kalau kita petik hari Senin depan suaranya belum hilang tuh. Iya. Si Iwan bilang, coba kalau ini minta aja Kang Jody itu. Ada dikasih sama dia. Iya. Hammer itu. Oh iya. Nah yang kedua ada satu kenangan kita antara saya, Zainuddin MZ, Almarhumlah, almarhum Rendra. Itu sepakat bikin satu yayasan Hira. Nah kita waktu itu pergi haji berempat, pulang dari haji, bikinlah atas gagasan Ustadz Zainuddin Yayasan Hira yang bergerak di bidang ya katakanlah dakwah sosial dan sebagainya. Ya sayangnya memang sebelum itu berkembang sebagaimana tujuan kita, Ustadz Zainuddin yang meninggal dunia, Rendra juga meninggal dunia ya. Tapi itu banyak kesan ya, kisah-kisah bagaimana mendirikan Hira, bagaimana perjalanan kita waktu berhaji berempat ya. Di depan Gua Hira lagi. Di depan Gua Hira. Masya Allah.
Ya saya berangkat, kita itu menarik juga. Terus menarik juga Gus Dur jadi presiden. Ini lucu nih. Mau ikut enggak? Mana Gus? Presiden tanya gitu, mau saya mau sopan udah. Tapi Gus Dur itu lucu banget ya. Aku mau naik haji. Udah, ikut saya. Yang dulu kita suka berdesak-desak itu, wah sepi, langsung ajar aspan cium gile juga kan. Terus tinggal di kerajaan di atas, lihat orang berdempet-dempet gitu, wah ini dosa nih wali malah naik haji ya begini. Orang susah-susah kita lihat, oh mas dia kan udah agak nggak lihat mata beliau. Wah orang di bawah tuh berjuang kayak gitu Gus. Kita makan kambing bakar di sini di atas ini. Oh, ora apa, takdirnya begitu ya. Cerita soal Gus Dur, saya punya cerita lucu nih. Gimana sih? Almarhum. Waktu itu kan kita berteman, baiklah. Waktu saya mau jadi anggota dewan, saya konsul sama beliau. Gus, aku diminta jadi anggota dewan nih. Pendapat Anda gimana? Anggota dewan itu umaro, artinya pemerintah umaro. Anda tuh ulama, menurut beliau. Gak mungkin ulama sama umaro itu bisa sukses. Kalau Anda sebagai ulama dan umaro bisa sukses, berarti Anda tuh orang antik. Kalau Anda orang antik harus di air keras. Oke kan? Ada setelah itu beliau jadi presiden kan saya bilang. Lah, nek ulama umaro jadi presiden ya. Kalau sukses mesti di air keras. Saya mau bilang begitu, dan Gus Dur keburu mangkat. Keburu pulang ke rumah. Ada canda kayak gitu. Iya. Sama Gus Dur itu. Oke Mas Jody, Iya. kita udah banyak juga menyerap ini ya, pengalaman beliau ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Iya. Yang ketiga, itu kan setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang ujian. Ada satu firman yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira setelah dia berkata saya beriman kemudian aku biarkan tidak diuji. Gitu. Sebagaimana orang-orang terdahulu. Begitu mereka berkatakan aku beriman maka akan aku uji dia. Supaya Allah yang maha tahu itu lebih memberitakan kepada manusia bahwa oh ini benar, ini pendusta. Begitulah kita semua mendapat ujian. Kita semua, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini manusia nggak diuji Allah, nggak ada. Penuh macam-macam ujian itu. Nah ini sesuatu yang tersiar di Indonesia. Anda pernah diuji oleh Allah dengan penyakit. Nah, ini sangat dramatis sekali kisahnya. Sampai di mana dramatisnya? Sampai putra Anda tuh mengikhlaskan organ tubuhnya untuk diserahkan kepada ayahnya. Ini luar biasa ini. Ini satu kisah yang sangat dramatis dan kita kagum melihat kondisi itu. Bisa diceritakan seperti apa itu? Iya. Itu cerita prinsipnya memang ternyata setelah saya mengalami itu, wah kawan-kawan saya dulu yang nasihatin saya ingat semua. Ustadz Zainuddin, Gus Dur, Haji Omar. Kalau ngomong soal dakwah itu ma'rifatnya seperti ini. Ternyata there is a God. Ada Tuhan yang Maha Esa, Allah. Karena aku ngalamin namanya miracle dalam hidup. Ada keajaiban atau mukjizat.
Karena dokter udah bilang gini, Jody, to be honest with you, can I be open? Boleh nggak saya terus terang? Yes, I'm ready to hear anything. Your chance less than 50%. Less than 50. 50%. Sampai 50%. Yeah, I'm ready. Saya bilang sama istri saya, ini denger ya, saya minta satu aja. Kalau nanti aku masuk ruang operasi, jangan ada yang nangis. Give me good smile. Karena buat saya, gini-gini aku juga mempelajari tasawuf antara Sunan Kalijogo maupun Sunan Kudus yang bertentangan terus dan sampai Siti Jenar. Ketiga-tiganya mengatakan kehidupan yang sebenarnya itu sebetulnya setelah kita exit of life. Ya udah, saya mengucapkan doa yang saya yakinin mantra saya. Yang nggak boleh katanya Kiai masuk itu jangan dikasih tahu orang dengan sendiri. Gus Dur dengerin sumpah itu. Kiai Maksum kan Lirboyo yang rambutnya panjang. Saya hormat sama beliau itu Gus Dur gini. Jangan nyepelin dia, coba gunting rambutnya bisa nggak? Aku coba gunting nggak bisa juga. Sakti juga nih sialan. Ya jadi saya udah bilang apa-apa. Dokter, oke. Apa itu? Your chance less than 50%. Jadi 25-30% gitu. Waktu itu organ yang mana Anda? Liver. Liver. Oke, hati ya. Hati. Liver saya, ini dah. Mungkin bener juga nih, bukan saya mau sok religius gitu. Bener kalau beliau ngingetkan. Dulu saya juga, wah itu yang gue bilang, minum alkohol gitu. Main surf tuh memang bagusnya kita minum alkohol dulu. Mau lihat ombaknya, sampai bikin lagu Mata Dewa tuh. Lidah gelombang sih, itu ya kayak keren gitu minum. Saya suka main surf. Ya itulah. Itu dari banyak minum ya ke liver. Yang minum, liver mengering. Liver mengering jadi harus dibuang. Donornya anak saya enggak. Liver saya dibuang semua. Yang luar biasa. 100%. Disumbang separuh dari anak saya. Dia tumbuh lagi livernya. Saya juga tumbuh lagi. Itu dokter mana itu? Singapura. Oh di Singapura ya. Jadi liver satu ditransplantasikan ke Anda utuh. Separuh. Separuh. Bisa dipotong itu. Potong. Masya Allah. Jadi anakku si Jehan tuh berani banget. Karena semua ditanyain yang paling berani ini. Dan sosok dari ibunya itu dari lahir mukanya udah mirip kamu. Nakalnya juga pengenal kayak kamu deh. Yang anakku yang laki-laki, mirip. Jadi itu. Jadi Jehan ini luar biasa. Masya Allah. Jehan, wah itu udah dipasang. Saya dibuang semua sih. Okay. Semua 100%. Ujungnya aja sisa ditempel. Gila ya, dokternya Singapura. Subhanallah. Itulah. Dia sepotong itu bisa tumbuh lagi menjadi tumbuh lagi. Okay. Sekarang udah utuh. Jehan sembuh juga, jadi utuh juga. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu temennya istriku bilang, kita semua ulang tahun nambah lilinnya, Anda kok kayak mencabut lilin loh. Kenapa? Kok enggak secepat tua kayak kita-kita. Ya transplantnya liver. Sama belajar tasawuf dulu. Karena doa-doanya, ya doa-doa yang itulah. Nih, pemirsa, jangan mentang-mentang liver bisa transplantasi, nanti aku banyak minum aja deh gampang. Jangan. Ya, setuju betul. Jadi ikutin apa yang diajarkan agama itu betul. Jangan sampai dari. Jadi memang agama itu melarang yang merugikan kita sebetulnya. Karena yang dilarang itu. Allah itu guru abadi kita. Nah, juga kekasih abadi kita. Sedikit apal Arabnya boleh ya? Boleh. Saya nafsi bisaidil al-wali wal akhirin fa'inahu saikuli kuli kecak. Baru doanya ya arhamar rahimin. Tapi udahlah ini dia nggak mau. Kalau ngomong
Ustadznya keluar juga. Iya. Jadi ya itu saya kan bukan kiai, jadi yang beliau ya, aku pemberontak kadang-kadang ya. Tapi ya kadang-kadang saya ya percaya di situ. Dibilang saya mati suri. Oke, nah ini menarik nih, bagaimana Anda mati suri itu? Kalau secara ilmiahnya mungkin saya ini eh, apa namanya ya, koma gitu. Oke. Tapi ada sebagian dokter, no, kita bingung waktu itu kalau Anda tuh kita anggap udah mati. Oke. Oh, dokter bilang gitu? Iya, Dia menganggap Anda sudah mati? iya. Oke. Tapi kan kata dokter, Oh, iya, iya. jadi tanya kalau menurutku sendiri, ya paling saya kalau Iya, rasionalnya iya. kayak koma lah, gitu. Tapi keluarga aku udah nyiapin pemakaman. Oke, oke, oke. Ya, kita punya makam nanti kapan-kapan bisa saja kita ada lubangnya. Oh, oke. Kita punya makam keluarga di Sawangan sini, Oh, di mana ayah saya udah di oke, situ. oke, oke. Jadi saya udah. Apa yang Anda alami waktu mati suri itu? Nah, that's it. Pertama kali saya melihat kayak terowongan laser biru. Bilang sama ini gue Terowongan? mati nih. Karena banyak orang cerita gitu. Oke, oke. Kata terowongan biru gitu. Gue mati, ya udahlah. Nggak ada takutnya ya. Agak dingin sih. Lalu saya berjalan, tahu-tahu kayak bus, kayak sinematografi yang indah gitu. Oke, oke. Kayak film Narnia itu sih. Kalau banyak saya lihat orang-orang, wah, kayak indah di taman savana gitu. Bukan padang pasir, savana yang kayak bagus lah ya pokoknya. Rumput ya savana itu. Iya, ada padang rumput, ada pohonnya nggak terlalu banyak. Terus ada ikan tawes yang perak-perak tuh, loncat-loncat gitu. Wah, ini gue lihat surga kali. Saya berpikir normal. Tapi nggak ada orang yang ngejak ngomong saya, nggak ada. Terus saya diajak duduk, nggak ada yang ngomong saya, cuman ini tuh dingin tuh. Udah, ya yang baik-baik aja, nggak ada yang menakutkan. Ya itulah sejak itu saya mendalami agama saya. Dalam Islam setelah tahu syariat ya harus tahu apa hakikat, Ma'rifat. tarekat, marifat ujungnya. Jalannya itu benang merahnya ya tasawuf lah. Ya, ya, ya. Spiritual, jalan spiritual. Gitu. Saya ada cerita tentang mati suri itu. Yeah. Nah ini Mas Jody barusan mendapat hikmah. Ada teman saya, dia seorang penyair. Ini penyair, pencipta lagu lah istilahnya. Dia ini ateis tulen. Nah, dia kalau kita sholat apa dikatain sama dia. Kita puasa dikatain. Dia nggak percaya Tuhan. Satu saat dia datang ke rumah saya, pegang tasbih 99 panjang. Ketok pintu. Saya kaget dong. Ini kok orang ateis tiba-tiba pengen pegang tasbih, ada apa nih? Gitu kan. Assalamualaikum Bang Haji. Lu gitu. Ada apa nih? Pertama, gue mau minta maaf sama lo. Dulu gue sering ngatain lo. Yang kedua, mau cerita satu keajaiban yang luar biasa. Jadi dia diajak berhaji oleh omnya, pamannya. Tentu dia gak mau kan. Ngapain sih Kak Haji? Dibohongin Arab aja om gitu kan. Pokoknya kamu gak usah berhaji. Fotografer aja. Foto-foto om sama tante nih. Oh gitu, saya gak berhaji. Gak usah bikin haji. Mau bayar berapa? Gitu. Kamu minta berapa? Sekian. Oh gak gue ambil. Gue sana fotografer aja gitu kan. Lagi cetrat-cetrat di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada gelombang orang hitam. Dia terjang
Sadar-sadar di padang pasir, dia duduk di kursi. Di padang pasir yang sejauh mata memandang. Dengan tangan dan kaki terikat. Dia menyadari dipukulin selama 3 tahun. Saya ingat dia gitu. Saya digebukin selama 3 tahun. Saya udah tolong, minta tolong. Akhirnya saya bilang, ya Allah ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku minta ampun ya Allah. Tahu-tahu padang pasir itu berubah menjadi satu apa yang gelap dan dingin sekali. Gelap, pekat, dingin. Tiba-tiba saya ketuk-ketuk kiri kanan ada suara seng. Tong, 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 tong. Terus saya pikir saya di dalam seng ini. Dia teriak lah, tolong, tolong. Rupanya dia ada di dalam kaleng mayat. Di rumah sakit Makkah. Di dalam kaleng mayat yang siap mau dikuburkan. Nah diceritalah bahwa Anda tuh baru mau dikuburin nih. Anda mati 3 jam yang lalu. Tapi dia merasa 3 jam itu 3 tahun digebukin. Dari situ Bang Haji saya nggak berani lagi, nggak sholat, saya nggak berasa percaya ada Tuhan itu. Itu hikmahnya. Nah tadi Mas Jody cerita bahwa begitu beliau melihat apa tadi, suatu pemandangan yang indah, beliau kan ada sadar segala macam. Setiawan Jody ya, termasuk orang yang katakanlah di dalam ibadah ini nggak terlalu. Dari mudanya ya kan. Nggak disiplin. Nggak disiplin, tidak disiplin. Kadang-kadang 5 waktu, kadang-kadang 50 kali. Kalau enggak ya enggak. Kalau lagi Tapi sibuk. saya yakin ketika beliau lagi sakit, beliau mohon ampun kepada Allah. Oh iya. Nah itu. Itu yang saya yakin. Karena ada satu firman Allah yang berbunyi begini Mas Yudi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang keterlaluan berbuat dosa. Keterlaluan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Iya. Kalau kamu minta ampun pasti diampuni semua dosa kamu. Nah saya yakin karena beliau ditunjukkan satu bayangan yang indah. Pasti dia sudah tobat duluan ya. Tolong itu di WA ke saya ya. Apa itu? Ingetin ya. Doanya itu tadi. Ya itu Biar firman. saya hafalin. Firman Allah itu. Karena doa ini kalau dihafalin jadi mantra. Iya. Magis. Oke. Ya jadi buat teman-teman semua, makanya orang masuk neraka siapa sih? Orang yang sombong. Banyak dosa tapi nggak minta ampun. Iya. Banyak salah sama manusia tapi nggak minta maaf gitu. Nah inilah ya Masya Allah. Sejauh kita minta ampun untuk bertobat sama Allah. Innallaha tawwabur rahim. Nah itu yang dialami Jody. Bung Jody. Saya mau berangkat di transplant itu, telepon pesantren yang saya kapan-kapan kita kunjungi ya di Ciamis. Saya bikin bangun asrama untuk di pesantren Darussalam itu. Saya bilang anaknya kayak Kiai Irsan Hilmi, beliau udah wafat. Anaknya Cep tuh mahasiswa udah graduate dari kacamata. Cep, selama gua sakit jaringan kantata, kita kantata kan udah jaringan seluruh pesantren. Banyak juga lumayan seluruh pesantren, dan doain gua deh. Doanya terserah, tasawufnya sendiri-sendiri. Yang penting jangan hanya syariat apal aja, tapi harus paham jalan pohon tasawuf itu udah hafal. Kalau yang moderat ya beliau ini ya, masih gini. Tapi galaknya juga aku inget gitu. Masih muda dulu. Ya? Masih muda galak. Iya galak kan. Pemirsa juga Forsa. Banyak sudah yang kita serap ya. Bahwa tadi bertobat itu memang menghapuskan dosa. Bisa barangkali closing statement untuk pemirsa. Untuk para follower Bisikan Roma, saya ingin mengucapkan terima kasih yang menyaksikan, dan jangan lupa menjadi followernya beliau kayak saya gini. Jadi ini banyak bermanfaat buat kehidupan kita.
Ya, karena kita harus merebut masa depan, membangun masa depan Indonesia. Perlu sahabat-sahabat ya, atau orang yang bisa punya karya kayak beliau itu. Karena karya ini landasan penting, karya seni ya, landasan penting untuk membangun peradaban. Culture and civilization have to be grabbed, harus direbut ke depan. Jadi saya ucapkan terima kasih, sukses Haji Uma, berjuangnya ke depan, stay on. Aku Panglima Doa, aku juga percaya kan dulu suka saya nasihatin saya, Panglima Doa itu ayat kursi. Nah sekarang gue udah apal sih. Nanti kalau kantata manggung, gue baca sendiri deh. Saya pernah baca beliau, kok yang baca orang lain, aku belum hafal. Kantata takwa. Iya, karena takwa itu ayat kursi. Yang baca orang lain. Yang malah ya pesantren yang dari Jainuddin yang ngasih itu. Tapi nanti saya janji pada Haji Uma lain kali aku baca sendiri ayat kursi. Ya, siap. Baik pemirsa, demikian pertemuan kita dengan Bung Setiawan Jodi. Beliau adalah pengusaha, seniman, dan juga pengamat Indonesia. Mudah-mudahan terinspirasi dengan baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.